zuhur ini kita ingin membahas masalah sunnah-sunnah dalam sholat. Maka berbicara kita mengenai sunnah-sunnah dalam sholat, sejatinya sunnah itu bermakna tatkala itu dikerjakan maka dia mendapatkan pahala, maka tatkala dia tinggalkan maka tidak apa-apa. Maka dalam ibadah sholat sunnah itu bernilai tinggi nilainya di sisi Allah, berupa pahala. Maka dalam sholat itu banyak sunnah-sunnahnya. Maka dalam hal ini setidaknya ada 3 sunnah yang bisa kita sampaikan di sini. Sunnah yang pertama adalah sunnah dalam sholat ketika takbir atau mengangkat tangan. Kapan sejatinya seseorang itu mengangkat tangan dalam sholat? Maka sunnah mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 tempat. Tempat yang pertama disunnahkan dalam mengangkat tangan itu ketika kita memulai takbiratul ihram atau memulai sholat itu sendiri. Allahu Akbar. Maka itu sunnah yang pertama. Kapan sunnah kedua mengangkat tangan? Ketika kita selesai membaca surat pilihan mau ruku, Allahu Akbar. Maka itu sunnah kedua untuk mengangkat tangan. Kapan sunnah ketika mengangkat tangannya? Tatkala bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Maka di situ sunnah ketiga untuk mengangkat tangannya. Kapan sunnah keempat mengangkat tangan itu? Sunnahnya pada posisi bangkit dari tasyahud awal. Tatkala kita bangkit dari tasyahud awal, maka mau berdiri menuju rakaat ketiga, di situ sunnah keempat mengangkat tangannya. Maka disitulah pendapat yang masyhur mengangkat tangan pada 4 tempat tersebut. Maka kaum muslimin, sunnah yang kedua, tadi sunnah yang pertama sunnah mengangkat tangan. Sunnah yang kedua adalah dalam sholat itu ketika sudah dimulai takbiratul ihram, maka ada sunnahnya, yakni kita membaca doa iftitah atau istiftah. Maka banyak ragamnya doa istiftah itu. Ada yang membaca Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira, ada yang membaca Allahumma ba'id sampai selesai. Maka itu pilihan bagi kita. Namun ada yang perlu kita ingat bagi kita sendiri. Apa itu? Tatkala bagi kita yang membiasakan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kadang bagi kita sering terbalik-balik bacaannya. Tatkala tiba di lafaz hanifan musliman wa ba'ana minal, yang seharusnya musyrikin terbacalah muslimin. Tatkala bertemu di lafaz la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, yang seharusnya muslimin terbacalah musyrikin. Artinya apa? Salah baca, salah arti, salah makna, salah tujuan. Maka kadang-kadang sholat yang kita lakukan tidak kita jiwai. Kenapa? Karena salah dalam bacaan tersebut. Maka sunnah yang kedua adalah sunnah dalam membaca doa istiftah itu. Dan sunnah yang ketiga dalam sholat yang kita dirikan adalah membaca surat-surat pilihan. Dan kalau selesai bagi kita membaca Al-Fatihah, ada sunnahnya membaca surat pilihan atau surat pendek. Maka sunnahnya di sini kita disunnahkan membaca sesuai dengan tertib surat yang mesti dibaca. Apa tertib surat? Surat yang dahulu didahulukan, surat yang kemudian dikemudiankan. Maka jangan sampai kadang di antara kita di rakaat yang pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas, di rakaat yang kedua dia baca inna a'tainakal kautsar. Memang dia betul sholatnya, namun kurang dari segi sedikit sunnahnya. Apa itu? Surat yang dahulu mesti didahulukan, surat yang kemudian dikemudiankan. Maka usahakan di rakaat yang pertama inna a'taina, di rakaat yang terakhir atau yang kedua baru surat setelahnya, ataukah surat yang semisal qul a'udzu birabbin nas tersebut. Maka dari tertibus surah ada namanya tertibul ayat, tertib ayat. Maka dalam sholat pun ayat-ayat yang dibaca mesti pula berurutan.
Maka jangan sampai ada di antara kita membaca pertengahan ayat, di rakaat yang kedua dia start lagi kepada pangkal ayatnya. Sebagaimana di rakaat yang pertama dia baca ayat kursi, silahkan. Namun di rakaat yang kedua dia kembalikan lagi kepada alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi. Maka mestinya sunnahnya adalah silakan di rakaat yang pertama dia baca alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi. Di rakaat yang kedua baru dia baca ayat kursi. Maka kiranya tiga sunnah tersebut dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam ibadah salat kita. Pertama, sunnah dalam takbiratul ihram. Yang kedua, sunnah dalam membaca doa istiftah. Dan yang ketiga, sunnah dalam membaca surat-surat pilihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.